Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu wa la taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini bisa kembali melanjutkan pelajaran tafsir surah atau surah-surah pendek. Semoga pada malam ini ilmu yang akan kita ambil mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang mendatangkan amal yang soleh, dan ilmu yang mengantarkan kepada khasyatullah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu zatnya demikian, ilmu zatnya adalah mengantarkan kepada khasyatullah. Kalau seorang semakin berilmu tidak semakin tambah takut kepada Allah, pasti ada yang masalah dalam menempuhnya. Mungkin kurangnya keikhlasan, ini sangat berpengaruh pada zatnya ilmu. Mungkin dia punya banyak ilmu, mungkin banyak referensi, tapi ketika kurang keikhlasan, kadang-kadang banyaknya ilmu itu tidak mengantarkan kepada khasyatullah, tidak mengantarkan kepada tawadhu, tapi justru kadang mengantarkan kepada kesombongan. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan, ilmu tidak mengantarkan kepada khasyatullah, tidak mengantarkan kepada tawadhu. Ini kita khawatir hilang padanya keberkahan ilmu. Mungkin tadi karena kurangnya keikhlasan. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min alamati sa'adah wal falah anal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Di antara tanda keberuntungan hamba dan kebahagiaan hamba, apabila hamba itu bertambah ilmunya, maka semakin tambah rendah hatinya, tawadhu'nya, dan rahmatnya kepada manusia. Tapi sebaliknya, kalau ilmu itu mengantarkan kepada kesombongan, keangkuhan, maka ruhnya ilmu dicabut dari dirinya, sehingga ilmu itu tidak diharapkan manfaat dan faidahnya. Walaupun orangnya mungkin punya banyak hafalan, Al-Quran hafal, hadis ribuan hafal, tapi sekedar hafal saja tidak mendatangkan manfaat dan faidah bagi dirinya, apalagi orang lain. Ya, mungkin kalau boleh dibuat suatu perumpamaan atau peribahasa, sebagaimana kata seorang penyair, lamam tala afqadana naf'uhu wadaka min simati baitil qala nas'a ilaihi id qada farigha wa ma bihi naf'un idza mamtala. Tatkala penuh kami kehilangan manfaat, tatkala penuh kami kehilangan faidah. Kalau logikanya semakin penuh, ya penuh ilmunya atau penuh hartanya, tentu semakin banyak memberikan faidah. Tapi kata penyair, tatkala penuh kami justru kehilangan faidah. Wadaka min simati baitil khala, itu ibarat daripada WC. Ya, ibarat daripada WC. Nas'a ilaihi ghada farigha, kita menggunakan WC ketika septic tanknya masih kosong. Wa ma bihi naf'un idza mamtala, WC enggak bisa dipakai ketika septic tanknya sudah penuh. Ya, ketika penuh malah enggak bisa dipakai. Nah, ini gambarannya, penuh ilmunya tadi, tapi enggak manfaat. Ya, karena kayak WC tadi. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ikhlaslah karena Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Wajah Allah yang kita cari. InsyaAllah walaupun yang kita dapat tidak banyak, tapi sedikit itu bermanfaat dan berfaedah. Mungkin 1-2 faedah kita ambil dari pelajaran, tapi menjadikan faedah itu bisa kita amalkan, mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa, semakin tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmunya bermanfaat, ilmunya ilmu nafi. Karena itu Rasulullah selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita semua,
untuk selalu membaca di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang mengantarkan amal yang saleh dan rasa takut kita kepada Allah. Nah, jamaah, kita lanjutkan pada selanjutan ayat atau surah At-Tin. Pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kita kemarin sampai situ insyaallah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya. Di mana kata Syekh Syatir, Sa'ad ibn Satir, dia mengatakan aujidna hadzal insana minal adami, bahwa manusia itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak ada. Jadi kita semua jemaah diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang asalnya tidak ada. Jadi tidak ada unsur sebelumnya. Kita sebelum Allah cipta dalam kondisi mati dan tidak tahu keberadaan kita di mana. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan? Ya. Fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turjaun. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kau bisa kufur kepada Allah? Kalau bahasa bebasnya, kok bisa-bisa kamu itu kufur kepada Allah? Ya, wa kuntum amwatan, sementara dulu kamu tuh mati. Amwat, mati, enggak ada. Mati itu kan bahasa halusnya tidak ada. Yang dulu kamu itu enggak ada sebelumnya. Fa ahyakum, maka kami hidupkan kalian, yang asalnya kamu itu tidak ada. Ya. Kemudian kami matikan lagi, mati di dunia. Kemudian kami hidupkan lagi. Setelah itu enggak ada lagi mati. Akan hidup selama-lamanya. Akan menjadi ahlu sa'adah, orang yang bahagia. Akan bisa menjadi ahlu syaqawah, orang yang sengsara selama-lamanya. Jadi kita asalnya tidak ada. Maka adalah kita sadari ini. Untuk mengikis segala kesombongan kita. Agar kita di dalam melaksanakan ibadah itu tidak sombong, bahwa kita memang harus ibadah kepada Zat yang mengadakan kita tanpa contoh sebelumnya. Sehingga kalau kita sekarang sudah hidup, terus nanti Allah matikan, Allah bangkitkan lagi, kan itu hal yang kalau secara logika kan lebih gampang ya. Kita dulu aja nggak ada, kita mampu diadakan Allah tanpa contoh. Sekarang sudah ada contohnya mungkin, walaupun sama Allah nggak ada perbedaannya, semua mudah. Cuma kalau secara logika kita sekarang sudah ada contohnya, nanti dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, kan itu lebih gampang daripada yang mengadakan tanpa contoh kan gitu. Tapi bisa saja orang-orang musyrikin dan lainnya itu kufur, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka dengan kita mengingat penciptaan kita akan mengantarkan kepada keyakinan kita bahwa kita asalnya enggak ada, diadakan, dimatikan, diadakan lagi, tentu akan mengantarkan kepada keimanan kepada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Ya. Tapi manusia banyak yang kufur. Bahkan ketika Rasulullah menjelaskan kepada manusia ketika itu tentang hari kebangkitan, wah sombong-sombong orang-orang musyrikin itu. Kemudian pergi ke kuburan, bawa alat galian, digali kuburan yang paling tuanya, diambil sisa tulang yang masih ada dan tersisa sama debu-debunya, dibawa di depan Nabi sambil sombong, ya Muhammad, sudah seperti ini mau dibangkitkan. Kemudian ditiup, mengejek Rasulullah SAW dan mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Katanya tidak masuk akal. Sampai ucapan mereka diabadikan dalam Al-Quran di surah Qaf. Aida mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Aida mitna wa kunna turab. Apabila kami sudah mati dan sudah jadi debu, kami mau dibangkitkan. Dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang jauh dari akal-akal kami. Bagaimana mungkin? Udah hancur, jadi debu, dibangkitkan lagi, bagaimana mungkin? Dia lupa dulu adanya dari mana. Coba dia ingat penciptaannya, akan mengantarkan kepada keimanan kepada hari kebangkitan. Dulu kita nggak ada. Allah ciptakan dari barang yang menjijikan untuk membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dibantah dalam satu ayat di surah Al-Hajj.
Allah berfirman, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajali musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wahai segenap manusia, jikalau kalian ragu dengan hari kebangkitan, Allah tantang di ayat ini. Kami dulu ciptakan kalian dari nutfah, dari turab, dari debu, Adam alaihissalam. Kemudian kalian dari darah, segumpal darah, kemudian dari nutfah mani, percampuran mani laki dan perempuan, berubah dan berkembang, segumpal darah, segumpal daging, kemudian setelah menjadi janin dikasih roh di usia 4 bulan, kemudian nukiru fil arham, kemudian kami tempatkan bayi itu di rahim-rahim ibu, ya ila ajali musamma, sama batas waktu yang telah kami tentukan. Thumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan dia dalam kondisi sebagai seorang bayi. Dari bayi itu ada yang mati muda, ada yang dibiarkan sampai hidup terus, bahkan sampai usia tua, tidak lagi dia mengetahui apa yang dulu pernah dia ketahui. Ini penciptaan manusia dijelaskan di sini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa hari kebangkitan itu tidak masuk akal karena sudah hancur. Padahal diri kita manusia asalnya dicipta dari barang-barang yang tidak ada. Ya, maka kita lihat di situ bahwa kita diadakan oleh Allah yang asalnya nggak ada. Fi afdali surah, dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Ya, dalam sebaik-baiknya bentuk. Faqad khalaqahu wassawahu wa adalahu wa ja'alahu ala ahsani sur, ya, as-suwari akmaliha. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, menyempurnakannya, membuatnya seimbang. Ya, kita itu kan tubuhnya seimbang. Enggak miring kiri, enggak miring kanan. Ya, kita jadikan adil, seimbang, ya. Karena kami jadikan dalam sebaik-baiknya bentuk dan sempurnanya bentuk. Ya, kepala di atas, ya. Coba kalau hewan melata, kepala sejajar dengan kakinya. Nah, ini enggak bagus bentuknya. Tapi manusia kepala ditaruh di atas, ya. Otak ditaruh di atas, ya. Masya Allah. Kalau kita pelajari secara detail tentang penciptaan manusia, itu akan mengantarkan kepada keagungan Sang Penciptanya. Ya. Maka Allah sebutkan di ayat ini bahwa manusia ingatkan bahwa Allah mencipta dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian di kelanjutan ayat, summa radadnahu asfala safirin, kemudian kami kembalikan manusia itu ke serendah-rendahnya tempat, ya. Serendah-rendahnya tempat, asfal, sebawah-bawahnya tempat. Radadna hadzal insana ila nari jahannam. Maksudnya, tafsirnya adalah kami kembalikan manusia ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maksudnya, tafsirnya adalah apa? Setelah Allah ciptakan dengan tubuh yang paling bagusnya, maka kemudian kami kembalikan dia, kami bawa dia ke serendah-rendahnya tempat, yaitu neraka jahanam. Tsumma radadnahu ja'alnahu yarji'u wa yankus. Kami jadikan dia manusia, ya, untuk kembali, ya, karena kembali ke neraka jahanam karena apa? Karena keingkaran mereka dan kemungkaran mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, mereka tidak syukuri, bahkan mereka kufur kepada Allah taala. Maka pengingkaran itulah yang menjadikan semua makhluk yang paling mulia maka dikembalikan ke tempat yang paling hina, yaitu jahanam. Dan neraka jahanam itu neraka yang paling bawah, ya. Dan orang munafik itu yang keraknya neraka, yang paling bawah lagi, sudah paling bawah, yang paling bawah lagi, ya, orang munafikin. Jadi jahanam ini tempat yang sangat mengerikan, neraka yang paling dahsyat. Karena paling besar, paling dalam, paling panas, dan paling banyak untuk menampung manusia-manusia kufur. Nanti pada hari kiamat neraka itu akan meminta-minta terus tambahan. Yauma naqulu li jahannam hal imtalati wa taqulu hal mim mazid, gitu ya, kata Allah. Kami berkata kepada neraka jahanam, kata Allah, hal imtalati, kau sudah penuh?
Jahanam ditanya Allah, hal imtalati ya Jahannam, kau sudah penuh? Hal min mazid? Wa naqulu jahannam wa taqulu jahannam. Jahannam berkata, hal min mazid, masih ada tambahan ya Allah, masukkan saja. Nantang-nantang Jahannam. Ini masuk lagi orang-orang kufur ini yang dulu suka kufur kepada Allah, lempar ke Jahannam. Ya, termasuk juga ada orang muslim yang dilempar ke Jahannam. Muslimah juga ada ke Jahannam. Siapa itu? Orang-orang muslimah yang durhaka kepada suaminya, lempar ke Jahannam. Orang-orang muslim yang akhlaknya rusak, lempar juga ke Jahannam. Orang-orang muslim yang datang di hari kiamat, kebaikannya habis untuk menyaur dosa-dosanya, harus juga mampir ke neraka. Maka dikatakan Jahannamiyun nanti, X neraka Jahannam. Jadi nanti ada Jahannamiyun, orang-orang yang pernah menghuni neraka Jahannam. Artinya karena dosa-dosanya, yang dia mati belum tobat. Ya, mati belum tobat. Atau orang yang datang dengan banyak berbuat zalim kepada manusia, sehingga kebaikannya, sholat dan ibadahnya nggak bisa untuk mengembalikannya, sehingga dia harus membalas dan menebus di Jahannam. Ya, maka dikatakan Jahannamiyun, orang-orang yang masuk surga tapi mantan penghuni neraka Jahannam. Naudzubillah. Kita berharap dan sangat berharap dan berupaya jangan sampai kita menjadi ya, ex Jahannamiyun tadi ya. Bagaimana caranya? Berupaya. Ya. Dengan apa? Kalau kita ingin masuk surga, pertama tingkatan yang paling tinggi masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi nggak dihisab, nggak dihitung, langsung masuk surga. Tingkatan yang paling tinggi. Jadi kata Nabi jumlahnya sekitar 70.000 saja dari umatku yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ciri-ciri mereka tidak minta diruqyah, wala yastarkun tidak minta diruqyah. Artinya ketika sakit dulu tidak minta orang untuk mengruyah dirinya, walaupun ruqyah itu boleh. Tapi seolah kalau minta diruqyah itu berkurang ketawakalannya kepada Allah. Maka boleh seorang sakit itu tidak berobat, hanya bersandar kepada Allah kalau dia mampu. Dan doa dan penyakit obat yang paling bagus itu berdoa. Itu yang pertama kali dilakukan. Sebagaimana seorang wanita yang terjangkiti penyakit ayan, maka dia minta kepada Nabi untuk mendoakan penyakitnya. Sehingga di situ dalil bahwa ketika kena penyakit itu berdoa dulu, minta kesembuhan kepada Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Ibrahim, dialah yang menyembuhkan aku. Kita kadang sering lupa, penyembuh itu Allah, obat dokter itu hanya wasilah saja. Kalau wasilah itu disetujui Allah, sembuhlah dia. Kalau wasilah itu tidak disetujui Allah, ya tidak sembuh. Walaupun dokter paling pandai, obat yang paling mahal. Karena itu adalah seorang bersandar kepada Allah dulu. Lakukan pengobatan-pengobatan secara doa. Ya, bisa langsung berdoa minta kesembuhan. Allahumma rabbana a'dzibil ba'as ishfini anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau doa-doa yang diajarkan Nabi dengan apa? Meniup telunjuknya, kemudian ditempelkan ke debu dan pasir, lalu ditempelkan ke mana yang sakit sambil berdoa bismillah, ya turbatul ardina bi riqatibatina yusfa biasa bimuna bi idni rabbina. Debu dari tanah kami, ludah dari bagian tubuh kami menjadi penyembuh orang yang sakit di antara kami dengan izin dari Rabb kami. Nah, itu cara yang diajarkan Nabi. Bisa juga dengan bersedekah. Ini cara yang paling bagus ini. Rasulullah mengatakan, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini dahsyat sekali. Ya, banyak kisah-kisah nyata. Saya punya kisah-kisah nyata. Dahsyatnya sedekah dengan kesembuhan dengan sedekah. Kalau sakit sedekahi saja. Setimpal dengan harta kita. Jangan hartanya ratusan juta, sedekahnya cuma 200.000, itu enggak setimpal dengan harta, enggak sembuh itu nanti. Hartanya berapa? Hartanya ratusan juta, sedekahnya setimpal dengan. Sedekahkan untuk menyembuhkan bapak ibu kita atau anak kita yang sakit, atau kita sendiri dengan sedekah sembuh. Dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena itu orang tua kita dulu ya, mungkin orang kita dulu ya,
Kalau habis nyunatkan anaknya, sikitan misalnya dibancain nggih Pak. Nah, iki bancane sidole maksudnya gen tempat mari lukane sunat gitu ya. Cuma kadang cara-caranya aja kadang ngilu orang Hindu kayak tumpeng gitu ya. Dikai ngisore dikai napa niku? Lombok karo brambang nggo jimat mungkin ya. Sebenarnya niatnya sih bagus untuk sedekah agar yang khitan itu cepat sembuh lukanya. Cuma karena masih ikut-ikuti orang Hindu ya cara-caranya kadang masih cara orang Hindu. Ya boleh sedekahi anak kita yang sakit, setimpal dengan harta kita. Ya. Pernah ada seorang yang sakit, anaknya sakit, ya. Kemudian dia berupaya sudah sana sini nggak sembuh-sembuh, ketemulah dengan Abdullah bin Mubarak, diperintahkan untuk bersedekah. Akhirnya dia sedekah juga. Setelah sedekah sekedar beberapa kasih makan orang fakir ya, nggak banyak sedekahnya. Kemudian dia datang, saya sudah sedekah, nggak sembuh. Sedekah itu dengan harta yang setimpal dengan milikmu. Maka dia langsung penuhi mobilnya dengan beras, makanan, ikan-ikan, dan banyak sekali. Mobilnya penuh dengan barang-barang, makanan, beras dan banyak. Ya, baru setelah itu dia seolah-olah tidak sadar, tidak menyangka begitu cepat sekali Allah kemudian menyembuhkan penyakitnya dengan sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Iya. Bismillah. Tapi ya setimpal ya. Setimpal. Ya. Nah, kok kita bayar dokter mahal aja gak iman-iman, kita beri obat mahal aja gak iman-iman, begitu sedekah iman-iman. Aneh. Begitu sedekah kok gak kayak ya, obat di mana saja dia beli berapapun mahalnya ya. Dokter mana yang mahal kalau bisa menyembuhkan akan dia bayar. Berobat kemana luar negeri dia akan tempuh, jutaan rupiah dihabiskan. Begitu disuruh sedekah, sedekahnya seadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kau tidak jujur dalam pengobatanmu itu. Jujurlah, bersedekahlah dengan kemampuan hartamu yang kau miliki, setimpal dengan hartamu. Insyaallah menjadi penyembuh. Jadi nanti kalau membantah saya sudah sedekah kok enggak sembuh, ya tadi dikoreksi aja. Sudahkah sedekah kita setimpal dengan harta kita? Ya, nah, itu banyak ya, maka dikembalikan ke tempat yang paling dalam yaitu neraka jahanam. Ya, neraka jahanam diantaranya itu tadi. Ya, karena dahsyat sekali. Saking dahsyatnya, ya, neraka jahanam itu nanti di akhirat didatangkan dengan 70.000 tali, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim kalau nggak salah, memiliki 70.000 tali itu jahanam. Masing-masing tali yang nyeret 70.000 malaikat. 70.000 malaikat satu talinya ya. Bisa dibayangkan bagaimana gedenya jahanam. Ada 70.000 tali jahanam. Satu talinya yang nyeret 70.000 malaikat. Saking dahsyatnya neraka jahanam itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan jahanam kepada orang-orang kufur, orang-orang kafir dan lainnya, langsung menjadikan mereka ingat semua perbuatan-perbuatannya selama di dunia. Karena dahsyatnya. Kalau kita sekarang saja disuruh mengingat perbuatan kita seminggu yang lalu sudah lupa. Kau waktu minggu yang lalu dari mulai bangun pagi sampai tidur apa saja yang kau lakukan lupa mesti. Nah, apalagi seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu saja kita sudah lupa. Tapi nanti pada hari kiamat karena dasarnya neraka jahanam, begitu mereka orang-orang kafir melihat jahanam langsung ingat semua perbuatannya ketika di dunia. Langsung mengingatkan keingatannya di dunia, namun ingat dikala itu kata Allah nggak ada manfaatnya. Karena sudah di akhirat, adanya hitungan, enggak ada amal lagi. Ya. Diterangkan dalam surah Al-Hajj apa? Surah Al-Hijr ya. Allah mengatakan bukan Al-Hijr. Al-Fajr. Allah mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa ana lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, tatkala bumi kami goncangkan dengan sangat dahsyat, pertanda telah tiba hari yang dijanjikan yaumul kiamah, maka Allah datang dan malaikat bersop-sop. Dan ketika itu didatangkan neraka jahanam kata Allah. Maka tatkala mereka melihat jahanam, yadadzakarul insanu wa ana lahu dzikra, maka manusia langsung ingat seluruh yang dia perbuat ketika di dunia dari amal-amal keburukannya. Namun ingat dikala itu kata Allah enggak ada manfaatnya. Kecuali mereka hanya bisa berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai kiranya aku dulu di dunia
beramal yang soleh untuk kehidupanku yang sekarang ini. Hanya penyesalan. Yang ingin saya jelaskan bagaimana dasarnya sehingga tatkala diperlihatkan neraka jahanam menjadikan seluruh perbuatannya ingat semua karena takutnya. Karena itu kalau kita ditampakkan jahanam di dunia, wah, gak ada yang mau kerja, gak ada yang mau nikah, sudah takut nangis terus yang mana. Ya, benar itu. Nabi katakan, lau ta'lamu ma'alam, kalau kau mengetahui seperti apa yang ketahui, kau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan tidak akan didapati seseorang berlejat-lejat dengan istrinya, kecuali dia pasti akan keluar menuju tempat yang tinggi dan menjerit dan teriak minta kepada Allah keselamatan. Alhamdulillah, hikmahnya Allah enggak beritahu kepada kita neraka. Itu hikmah. Ya. Kalau ditampakkan, misalkan kita ditontonkan jahanam, udah enggak ada. Sudah nggak bisa apa-apa lagi kita, nggak ada apa-apa lagi, sudah nggak mau apa-apa kecuali hanya takut dan menangis. Hikmah. Makanya juga surga nggak ditampakkan kepada kita. Kalau bidadari diturunkan, kita melihat jenengan juga mau kerja, sholat malam terus nanti. Kayak kerja, ngapain kerja? Saya ingin bidadari, saya ingin sholat malam, saya ingin ibadah terus, nggak mau saya kerja, ngapain kerja? Juga nggak jalan kehidupan kan? Makanya bidadari nggak diturunkan. Coba kata Nabi, andai kata bidadari diturunkan ke dunia, betisnya menyinari jagat raya ini, betisnya saking putihnya, andai kata satu saja bidadari diturunkan ke dunia ini, betisnya akan menyinari jagat raya ini. Coba bayangkan, bisa digambarkan bagaimana indahnya bidadari itu? Makanya nggak diturunkan. Kalau diturunkan, nggak ada yang mau kerja sudah, sholat malam terus. Ya, ini bahaya. Nggak ada yang mau nikah nanti. Karena sudah nggak ada yang selevel dengan bidadari yang dilihat. Kan tidak hikmah, makanya Allah nggak tampakkan. Ya, bidadari itu. Kalau di dalam Al-Quran hanya suatu penggambaran, hakikatnya nggak bisa kita lihat. Ya, fihinna qasiratut tarfi lam yatamithuna insun qablahum wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف kata Nabi, kata Allah, di dalam surga itu ada qasiratut tarf, wanita-wanita yang bermata jeri yang belum pernah disentuh sebelumnya oleh jin dan manusia, orisinil. Jin saja nggak bisa nyentuh itu perempuan surga itu. Luar biasa ya. Ka'annahunal yaqut wal marjan. Mereka itu seperti yakut permata yang indah. Marjan itu batu permata. Gambarannya. Hakikatnya nggak ada yang tahu. Iya. Dan ibu-ibu tidak usah takut dan tidak usah cemburu, karena ibu-ibu besok juga jadi bidadari. Dengan syarat ibu yang solihah membantu ketaatan suami. Syaratnya niku mawon. Ojo malah gembosi. Suami ini pengajian geret sarung, pengajian terus. Pengajian seminggu pisan, sak jamnya pengajian terus. Sak jamnya ngantuki setengah jam. Ngalamuni seperapat. Si seperapat ngomong dhewe wis ra mlebu. Ah bojone mau parco ngaji terus. Ya Allah, bantu. Diingatkan Pak, ini hari Sabtu ganjil loh, tafsir loh, jauh lali loh Pak. Masya Allah, ya Bu. Nah, itu namanya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau kami boleh tahu, kira-kira harta apa yang paling afdol kita jadikan harta simpanan? Kata Nabi, lisanan dzakiran, lisan yang banyak zikir, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, zaujatan mu'minatan tu'inu ala imanih, memiliki istri yang beriman dan selalu membantu keimanan suaminya. Nah, itu. Mau jadi bidadari di surga nanti. Bahkan kata Syekh Shalih Saumin, ya para ulama silang pendapat lebih afdal mana bidadari dunia dan bidadari surga. Sebagian ulama mengatakan lebih afdal bidadari dunia. Kenapa? Alasannya karena bidadari dunia dicipta dengan proses melalui masa bayi kecil terus. Adapun bidadari di surga langsung gede, ya kan? Langsung gede. Sebagian yang mengatakan demikian. Terus dari mana pendalilan kalau ibu-ibu akan jadi bidadari? Di surah Al-Baqarah.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Beri kabar gembira wahai Muhammad untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang penuh dengan segala kenikmatannya. Dan di antara kenikmatannya kata Allah azwajun. Azwaj itu bentuk jamak dari zaujah. Bentuk jamak dari zaujah. Jadi nanti bapak-bapak semua poligami semua. Tenang-tenang saja. Sekarang enggak usah poligami, enggak apa-apa, abot poligami itu nggih. Timbangnya boyoke pegel terus, mumet terus, nang sini munggah terus, wis siji wae itu pengen sampai mati. Nanti poligami ini ning dunia akhirat wae. Nah, itu azwaj itu jamak dari zaujah, yaitu zaujatul dunia, zaujatul akhirah, istri dunia dan istri akhirat. Nah, istri dunia yang sekarang jadi istri bapak ibu itu nanti akan mengikuti di sana. Syaratnya tadi menjadi istri yang beriman dan membantu ketaatan suaminya. Nah, bidadari semua. Maaf, mungkin ada yang berpikir begitu. Ya Ustaz, istri saya itu hitam itu, pesek itu, apa besok cantik? Cantik, bener. Iya. Berubah semua, cuma jenengan gak pangling. Berubah iya, jadi bidadari. Jenengan gak pangling itu istri jenengan, tapi sudah berubah. Nenek-nenek kita yang tua-tua nanti di surga, kita ngerti itu nenek saya, tapi sudah berubah. Sebaya dengan kita. Usianya sekitar 33 tahun semuanya. Ya, atraba yang sepadan. Inna lil muttaqina mafazan hadaika wa anaba wa kawaiba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafaz, keberuntungan, mendapatkan kebun-kebun anggur dan kebun-kebun yang banyak, ya. Kemudian mereka atraba, ya. Orang manusianya atau penghuninya sebaya, sepadan, seusia, seumur. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis disebutkan oleh Nabi umurnya sekitar 33. Kenapa 33 kok enggak 22? Karena 33 itu usia yang paling kuatnya. Jadi orang tuh maksimal kekuatan orang itu ada usia sekitar itu. 22, 25 itu belum kuat. Kalau tulangnya belum kokoh ya. Kuat-kuatnya manusia itu ya itu di usia 33. Makanya biasanya ya 33, papa 35 itu pengen rabi meneh biasanya. Gitu. Nah, itu orang bilang puber kedua. Gitu. Niku. Biasanya wong pengen poligami itu usia itu. Kalau wis punjul insyaallah ibu aman sudah. Kalau udah 50 punjul aman, zona aman. Wis ra neko-neko biasanya 50 itu. Ijik neko-neko bangetan. Biasanya neko-neko mulai 33 sampai 40 itu mulai macam-macam. Mulai ngirik-ngirik diri babon-babon itu. Kalau ayam. Nah, itu waktu ibu-ibu waspada ya kalau suaminya udah usia sekitar 33 sampai menjelang 40 itu biasanya mulai puber kedua wasina. Walau kana Allahu huwallazi khalaqahu, walaupun Allah sendiri yang menciptakan dia, yang kasih nikmat dia. Tapi kalau dikasih nikmat enggak bersyukur bahkan kufur, Allah enggak segan-segan untuk memasukkan ke dalam tempat yang paling hina tadi. Walau kana Allah Subhanahu wa taala qad a'tahu, walaupun Allah yang telah memberikan dia min sunufi ni'ami al khairat, dari banyak nikmat-nikmat yang baik, ma'atahu, apa yang Allah berikan kepada mereka. Namun ketika mereka kufur, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ke jahanam. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, mananya haula'i, mereka itu lahum masirun akhiru wa thawabun a'dhan, mereka adalah sebagai tempat kembali mereka di hari akhir. Allah berikan pahala yang sangat besar, ya. Bayanahu subhanahu wa ta'ala biqaulihi ta'ala, yang Allah menjelaskan dalam firman-Nya, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu orang beriman tadi yang beramal soleh, ajr pahala ghair yang tidak mamnun, tidak pernah terputus, ya. Itu pertama orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang melakukan perangai-perangai keimanan, baik perbuatan atau keyakinannya benar. Iman itu bukan cuma sesuatu yang diyakini. Iman itu pertama adalah qaul bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadu bil janan, diyakini dalam hati.
Wa amalun bil jawarih dibuktikan dengan amal-amal jawarih, itu namanya iman. Yazidu wa yanqus, bisa tambah bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah, tambahnya iman dengan amal ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, kurangnya iman dengan maksiat. Itu definisi iman yang benar. Ya, untuk menyelisih imannya orang Yahudi, maka kita ucapkan dengan lisan. Orang Yahudi dan Nasara itu tidak mau mengucapkan dengan lisannya, tapi dada mereka meyakininya. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, karena kenabian itu diceritakan dalam Taurat dan Injil. Namun mereka gengsi untuk mengatakan iman, maka kita ucapkan kata iman untuk menyelisih imannya orang Yahudi dan Nasara. Yang kedua, i'tiqadu bil janan, diyakini dalam hati untuk menyelisih imannya orang munafikin. Yang orang munafikin itu mengatakan kata iman tapi kufur, hatinya kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, orang munafik berkata kami beriman, namun tatkala mereka kembali ke syaitan mereka, oh kami hanya ngolok-ngolok saja. Maka dengan kita yakini menyelisih imannya orang munafikin, kemudian kita amalkan dengan jawari untuk mengimani, mengingkari, untuk menyelisih imannya orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan iman adalah amalan hati, tidak ada koneksinya dengan amal. Orang murji'ah itu kalau sudah iman, ya nggak akan bisa kafir selama-lamanya. Walaupun dia berbuat kekufuran, tidak akan pernah berkurang imannya selama-lamanya walaupun dia bermaksiat. Sebab perbuatan maksiat itu amalan badan, adapun iman amalan hati. Badan sama hati nggak ada koneksinya, ini nggak ngaruh. Taatnya hamba nggak menambahi iman, kufurnya hamba, maksiatnya hamba nggak ngurangi iman. Itu iman konsepnya murji'ah. Kita ingkari itu. Kita ingkari bahwa iman itu adalah ada hubungan dengan amal. Ya, ada hubungan dengan amal. Makanya Nabi kita mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Maksudnya imannya kuat. Artinya orang Islam itu tidak akan zina kalau ketika kondisi imannya kuat. Kalau ada orang Islam berzina, itu kondisi imannya sedang lemah. Terjatuhlah si muslim ini dalam perzinaan. Karena imannya sedang lemah, jauh dari taklim, enggak pernah pengajian, teman-temannya juga enggak soleh, ya, lingkungannya tidak baik, kondisi teman-temannya orang-orang yang mendukung kepada perzinaan, sering bercampur laki dan perempuan jadi satu misalkan. Akhirnya lingkungan yang tidak mendukung, iman yang terus merosot dan melemah, terjatuhlah si muslim ini dalam perzinaan. Begitu pula tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan imannya kuat. Gak akan orang mukmin yang imannya kuat itu mencuri, gak akan dia lakukan. Dia akan sabar untuk menahan diri untuk makan barang yang halal, dia akan mencuri. Ya, tapi karena kondisi imannya lemah, si muslim ini terjatuhlah dalam pencurian. Artinya di situ dalil menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah, iman bisa berkurang, berpengaruh pada amalia hamba. Makanya kita katakan bahwa iman itu kita buktikan dengan amal jawarih. Nah, iman itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala yang tidak akan putus-putusnya. Makanya ada amal-amal jariyah. Kalau amal itu enggak ngefek pada amal, enggak ngefek pada iman, buat apa adanya amal jariyah? Amal jariyah kan amal yang mengalir. Artinya orangnya sudah mati masih mengalir. Berarti kan ada efeknya antara amal dengan imannya. Kalau enggak ada, udah mati ya wes kan begitu. Tapi ternyata ada amalan, orangnya sudah mati masih mengalir. Berarti iman dia, amal dia tuh ada koneksi. Sehingga orangnya sudah mati, amalnya masih mengalir pahalanya. Ya, itu di dalam hadis kan disebutkan banyak amal-amal yang jariyah. Dan adalah seorang muslim dan muslimah untuk selalu mencarinya. Ya. Sebab kalau kita hanya mengandalkan amal kita sepanjang hidup, masih kurang tentu untuk menghadapi alam barzah yang panjang, alam akhirat yang panjang. Tentu kita butuh amal-amal yang bersifat jariyah. Yang kita sudah meninggal masih mengalir amal itu yang kita harus terus mencari dan mencari sebanyak-banyaknya. Bisa menjadi seorang anak, meninggalkan anak yang salihah dan salihah, bisa dengan apa? Berilmu yang bermanfaat, ngajari manusia ilmu, atau bisa dengan membangun masjid, atau bisa dengan dia menanam suatu tanaman, ya, atau bisa dia dengan apa? Bersedekah, wakaf Al-Quran, dan banyak sekali amal-amal yang jariyah, membuat sumur, ya, dan yang lain-lainnya. Masih banyak peluang-peluang kita untuk bisa mengambil amal jariyah.
ghairu mamnun, pahala yang tidak akan pernah berhenti-hentinya. Sampai sini dulu ya, sudah habis waktunya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.